sendiri buat masak di rumah gitu. Ternyata enak, kok enak ya mas gitu. Ya udah kita Pakai coba. cinta bikinnya soalnya. Kok enak ya, coba kita jual yuk. Dihitung. Terima kasih kecil-kecilan dulu, semoga bisa nambah-nambah pekerjaan lain buat orang-orang yang butuhin satu. Pertama sebenarnya Karena corona ini sih. karena pandemi ini sih. Sebelumnya kan aku sama Vanes, aku dagang tekstil. Cuman karena corona nih orang nggak ada yang belanja baju lagi. Terus apa ya, awalnya pengen buka frozen food, ternyata rame nih. Vanes jual di Instagram ternyata rame, dapat penghasilan ya 2 juta sampai 3 juta sehari semenjak pandemi. Cuman pas PSBB udah turun, ya udah sepi. Berarti udah mungkin saatnya kita buka toko lagi, buka toko kali Nes. Ternyata pas buka toko sebulan 2 bulan ternyata rame. Terus baru kita kepikiran buka franchise, baru 2 minggu alhamdulillah udah pecah telur. Semoga kedepannya ada teman-teman lagi atau ada orang-orang yang mau join franchise bareng kita. Ini aku jamin pasti untung, aku jamin ruginya hampir nggak ada. Ini kayak investasi ya Nes, investasi dengan resiko yang sangat amat kecil. Kita jual kebab, kita juga jual minuman yang seger-seger. Karena waktu itu pas lagi hamil aku ngidam Iya, kebab bener. waktu itu. Terus nggak ada yang buka karena kan PSBB kan waktu itu corona. Terus kok nggak ada yang buka gitu. Terus gimana ya, aku pengen banget nih mas. Akhirnya Mas Bibi masak sendiri, nyari bahan-bahannya sendiri buat masak di rumah gitu. Ya udah nyarilah tuh kulit kebabnya, tortillanya, terus isinya semua. Ternyata enak, kok enak ya mas gitu. Ya udah kita Pakai coba. cinta bikinnya soalnya. Kok enak ya, coba kita jual yuk frozen iseng-iseng aja. Karena kan frozen food kan kemarin emang lumayan laku banget kan pas PSBB kemarin tuh, pas PSBB pertama kemarin. Jadi ya udah, laku ternyata. Ya udah kita tekunin aja di sini gitu. Mumpung nggak ada kegiatan juga sih. Tuhan tuh adil. Jadi saat ekonomi keluarga gue nggak memungkiri ekonomi keluarga lagi bener-bener hancur. Tanah Abang bener-bener buka tutup yang udah bener-bener kolaps banget. Terus Vanes juga kesandung kasus hukum, di mana Vanes belum boleh syuting, belum boleh ambil job apapun itu. Sampai kasus hukumnya selesai, kita juga nggak tahu sampai kapan. Terus ya udah kepikiran gitu buka toko kayak gini. Ternyata ya sedikit-sedikit lumayan banyak lah ngebantu keluarga kami gitu. Saya sebenarnya emang agak gambling juga sih, karena kan kita berdua nggak ada yang berpengalaman ya di dunia food and beverage ini gitu. Cuman ya kalau kita nggak nyoba nggak akan tahu kan gimana hasilnya gitu. Karena aku juga kan nggak bisa syuting juga waktu hamil gede. Terus Mas Bibi juga kan Tanah Abang tutup. Jadi ya kita harus cari cara sih biar bisa bertahan hidup gitu aja sih sebenarnya. Niatnya sih sebenarnya untuk keluarga kecil kami. Tapi alhamdulillah niat baiknya juga disambut gitu, disambut yang baik juga. Gua ada adik gua, ada tim juga 2 orang yang ngebantuin. Jadi ya Vanes lebih gue pengen fokus dia ngajarin anak sih sebenarnya. Kita pengen yang terbaik lah buat Gala, apalagi ini anak pertama. Vanes juga sayang banget sama anaknya. Ya itulah, sayang sama anak intinya. Kan sekarang zaman mah udah canggih ya, jadi yang misalnya aku nggak tahu gitu, biasa aku sharing sih sama teman-temanku yang udah kebetulan punya anak gitu. Atau nggak, misalnya aku nggak tahu apa, bisa aku Google, atau nggak aku tanya ke dokter anak aku gitu. Ya sebenarnya yang dibawa enjoy aja sih, yang penting kitanya happy gitu, kitanya tulus ngurus anak. Ya itu berjalan dengan sendirinya sih, kayak naluri keibuannya tuh muncul sendiri gitu. Setiap aku posting Gala tuh ya Minta bikin akun malah. iya, Banyak banyak bikin banget akun. yang care sama Gala. Emang itu anak emang luar biasa gitu ya, dari dalam perut emang udah ditungguin gitu dan sampai lahir. Jadi aku memang suka lah membagikan momen aku sama Gala biar bisa semua orang lihat gitu. Memang aku kan nggak pakai suster, aku nggak pakai pembantu juga kan untuk ngurus anak. Jadi apa aku sendiri sama Mas Bibi berdua gitu. Ya kita juga masih belajar sih untuk ngurus anak. Kalau menurut aku sih enggak ya, itu kan salah satu bentuk aku sayang sama anak aku gitu. Aku pengen membagikan, oh nih anakku lucu nih, terus fansnya Gala kan juga banyak kan, jadi pengen ngebagiin momen itu, justru nggak mau ngumpet-ngumpetin sih gitu. Engagement tinggi gara-gara Gala ini. Jadi Gala bawa berkah banget. Gala bener-bener bawa berkah. Rezeki anak emang nggak bohong sih. Dunia kita berubah, Kita percaya berdua, ya. ya kita percaya. Dunia benar-benar berubah saat punya anak sih. Jadi ada tujuannya, jadi yang nggak ada tuh tiba-tiba, oh ada ya, ada juga orang yang mau bantuin karena ada anak. Ya itu aja sih, negara jadi rem hidup kita ya Nes ya. Jadi pembawa berkah lah. Mau berkah. Aku
Aku ngebebasin aja sih nanti anakku mau seperti apa ya. Kita sebagai orang tua dukung aja lah asal yang baik gitu ya. Kalau gue sendiri mau jadi pembalap anak gue. Kenapa? Karena apa ya? Karena cocok aja gitu. Bayangan gue saat Vanessa itu hamil, Vanessa selalu nanya, Mas anaknya mau jadi apa? Aku pengen punya anak pembalap gitu. Soalnya namanya ada Gala, Sky itu kayak kenceng gitu, lebih nembus langit. Jadi bisa pengen jadi banget apa anak gue jadi aja pembalap. gitu. Itu Luas sih. lah artinya. Harapan gue, tapi kalaupun dia nggak pengen jadi itu, ya udah, itu hidupnya dia. Aku ngelihat juga potensi yang ada di diri dia nanti apa itu yang pasti kita dukung lah. Nggak kita kotakin gitu harus jadi ini gitu nggak juga. Dibebasin aja. Ya kemarin emang proses sidang ini gimana ya? Berat lah buat Vanes, apalagi Vanes pernah punya pengalaman sebelumnya. Jadi gue pun ngelihat istri gue mikirin anak gue saat di sidang tuh kayak ya gimana ya? Kayak sedih aja gitu. Bayangin aja istri gue baru punya anak 2 bulan harus terpaksa gitu lawan hukum. Terus orang-orang di luar sana juga ngiranya salah sendiri makin narkoba. Di sini gue mau jelasin lagi, istri gue sama sekali nggak pakai narkoba, istri gue sama sekali nggak menggunakannya, dan istri gue Vanessa Angel memiliki resep untuk menggunakan Xanax tersebut, dan obat tersebut nggak dipakai semenjak Vanessa dari hamil dan sebelum hamil. Itu obat dipakai saat Vanessa di Surabaya saat stres hadapin kasus hukumnya. Ya sekarang aku udah ngasih pengertian sama Vanessa, orang tua aku juga udah ngasih pengertian ke Vanessa. Harus sabar, emang kayak gitu proses hukumnya. Ya udah kita ikutin proses hukumnya kayak gitu. Ya mencoba ikhlas aja sih mas. Ya pasti berat ya karena kan di saat yang bersamaan harus menyusui dan harus mikirin kasus hukum yang which is itu nggak gampang gitu. Jadi kadang kalau misalnya aku lagi stres memang asiku jadi dikit gitu. Sementara kan anakku full eksklusif asi kan gitu. Kita mikirin Gala aja sih. Itu cuma aku yang di otak aku cuma anak aja sih gitu.